going to get you. All that she wants is another baby. She's gone tomorrow, boy. All that she wants is another baby. Yeah. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi tentang golongan 1A. Namun sebelumnya perkenalkan saya Luciana Toya Pendaran, Saya Jessi, saya Andren Kusinaga. Saya Martin. Saya David Osar. saksikan video kami. Halo teman-teman, jadi saya akan menjelaskan mengenai unsur hidrogen. Hidrogen yang pertama kali ditemukan oleh Henry Cavendish. Hidrogen memiliki nomor atom 1, nomor massa 1, dan juga berada di periode 1 dan golongan 1A. Hidrogen memiliki titik leleh, yaitu sekitar minus 259 derajat Celcius, dan titik didih di kisaran minus 252 derajat Celcius. Kemudian, hidrogen memiliki konfigurasi elektron, yakni 1s1, dan juga di setiap kulitnya itu memiliki 1 elektron. Secara fisika, hidrogen memiliki sifat berbentuk gas, tidak berbau, tidak berwarna, dan sangat ringan. Kemudian, secara kimia, hidrogen sangat reaktif, sehingga dia dapat mudah terbakar. Kemudian, dalam kehidupan sehari-hari, hidrogen ini dapat kita temukan pada air dengan unsur H2O. Nah, selanjutnya saya menjelaskan mengenai unsur lithium. Lithium pertama kali ditemukan oleh Johann August Arfvedson pada tahun 1817. Lithium memiliki nomor atom 3, nomor massa 6,92, dan memiliki titik didih kisaran 1342 derajat Celcius dan titik leleh 180,5 derajat Celcius. Lithium memiliki konfigurasi menurut Aufbau, yakni 1s2, 2s1, dan menurut Bohr, yakni 2s1. Selanjutnya, secara fisika, lithium memiliki warna putih keperakan dan mengkilat. Namun, lithium ini juga sangat reaktif. Jadi, ketika dia dibakar, dia akan mengeluarkan cahaya berwarna merah menyala terang. Dan selanjutnya, secara kimia, lithium dapat bereaksi dengan hidrogen dan membentuk LiOH, dan juga bereaksi dengan oksigen yang menjadi Li2O. Dalam kehidupan sehari-hari, lithium dapat kita jumpai di dalam seperti baterai handphone, mobil listrik, bahkan di obat medis untuk penderita bipolar. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan salah satu unsur yang terletak di golongan 1A periode ketiga, yaitu natrium atau dilambangkan dengan Na. Seperti yang kita ketahui, natrium ini memiliki nomor atom sebanyak 11, yang artinya di dalam intinya ia memiliki sebanyak 11 proton. Dan juga nomor massa dari natrium ini adalah 23. Jadi untuk mencari nilai neutronnya, kita tinggal kurangkan saja dengan nomor atomnya, yaitu 23 kurang 11, yaitu 12 neutron. Nah, karena dia terletak di golongan 1A yang merupakan golongan alkali, unsur natrium ini ternyata unsur yang reaktif dan dapat bereaksi dengan air. Dan juga karena terletak di periode 3, artinya kulit elektronnya terdapat sebanyak 3 buah. Penemu dari unsur natrium ini pertama kali diisolasi oleh Sir Humphrey Davy pada tahun 1807 melalui proses elektrolisis garam lelehan. Untuk sifat fisikanya, unsur natrium ini memiliki titik leleh sebanyak 97 derajat Celcius yang tergolong cukup rendah untuk ukuran logam. Lalu untuk titik didihnya terdapat sebanyak 823 derajat Celcius, dan untuk massa jenis dari unsur natrium ini adalah 0,97 gram per centimeter kubik, yang artinya ini menandakan unsur natrium ini lebih ringan daripada air, sehingga unsur natrium ini dapat terapung di atas air. Konfigurasi elektron dari unsur natrium ini kita dapat tuliskan dengan dua cara. Yang pertama dengan model atom Bohr, dan yang kedua menurut aturan Aufbau. Jika menurut model atom Bohr, kita dapat mengetahui konfigurasi elektron dari unsur natrium ini tersebar di kulit 2, 8, dan 1. Dan jika mengikuti aturan Aufbau, dapat kita tuliskan dengan 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s1.
Nah, reaksi umum dari unsur natrium ini sih biasa kita tuliskan dengan 2Na tambah 2H2O menghasilkan 2NaOH tambah H2. Karena sifat natrium ini yang sangat reaktif, biasanya unsur ini disimpan di dalam minyak tanah agar tidak teroksidasi atau bereaksi dengan kelembapan udara atau O2. Nah, selanjutnya kegunaan dari unsur natrium ini banyak kita jumpai. Yang pertama itu di dalam dapur atau dengan rumus kimianya adalah NaCl atau natrium klorida. Dan yang kedua itu dapat kita jumpai di industri pabrik pembuatan kaca dan sabun. Dan yang terakhir adalah natrium ion dalam tubuh kita sebagai impuls saraf dan untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh kita. Nah, begitu penjelasan tentang natrium. Terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai unsur kalium. Kalium adalah suatu unsur yang berada pada golongan 1A di periode keempat. Kalium memiliki nomor atom 19 dan juga nomor massa 39,1. Kalium pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Inggris bernama Sir Humphrey Davy pada tahun 1807 melalui proses elektrolisis kalium hidroksida cair. Penemuan ini menjadikan kalium sebagai salah satu unsur yang berhasil diisolasi dengan cara elektrolisis. Nah, kalium memiliki sifat fisika yaitu berbentuk padat dan yang sangat lunak sehingga bisa dipotong dengan pisau. Kalium juga memiliki warna keperakan. Kalium memiliki titik didih 759 derajat Celcius dan juga titik leleh 63,5 derajat Celcius. Kalium bersifat sangat reaktif, terutama terhadap air dan juga udara. Ketika bereaksi dengan air, akan terbentuk kalium hidroksida dan juga gas hidrogen dengan warna nyala ungu kebiruan. Ketika bereaksi dengan udara, akan terbentuk kalium oksida dan juga peroksida. Nah, karena kalium bersifat sangat reaktif, kalium harus disimpan di dalam minyak tanah agar tidak bereaksi dengan air dan juga udara. Kalium juga akan bereaksi dengan gas halogen yang akan membentuk garam. Dalam bidang industri, kalium dimanfaatkan dalam pembuatan sabun cair, deterjen, serta kaca tahan panas. Nah, beberapa senyawa kalium juga dimanfaatkan dalam pembuatan baterai serta sel fotovoltaik. Nah, sekarang saya akan menjelaskan unsur rubidium. Rubidium adalah unsur dengan nomor atom yaitu 37 dengan massa atom relatif 85,4 gram per mol. Rubidium berada pada periode kelima dan golongan pertama, yang mana menjadikannya termasuk dalam kelompok logam alkali. Nah, rubidium itu bersifat sangat lembut dan juga berwarna putih keperakan. Titik leleh dari rubidium sangatlah rendah, sekitar 39 derajat Celcius, yang mana menjadikan rubidium termasuk dalam salah satu logam yang dapat meleleh pada suhu hangat. Sementara titik didihnya yaitu 688 derajat Celcius. Rubidium merupakan unsur yang pertama kali ditemukan pada tahun 1861. Nah, rubidium ditemukan oleh Robert Benson dan juga Gustav Kirchhoff melalui sebuah teknik bernama spektroskopi, yang mana namanya diambil dari spektrum merah tua yang sangat khas. Mari kita lihat strukturnya. Berdasarkan model atom Bohr, elektron rubidium tersusun dalam 5 kulit, yaitu dengan pola 2, 8, 18, 8, dan 1. Hal paling krusial yaitu satu elektron valensi pada kulit terluarnya, atau sama dengan orbital 5s1 pada notasi Aufbau. Nah, satu elektron valensinya ini yang menyebabkan rubidium menjadi sangat reaktif dan juga elektropositif. Nah, rubidium tersendiri jika direaksikan dengan air dapat bersifat sangat eksplosif dan juga dapat menyala spontan dengan udara. Jadi, saya akan membahas unsur cesium. Jadi, cesium memiliki lambang Cs, memiliki nomor atom 55, memiliki massa atom relatif 133. Cesium pertama kali ditemukan oleh Robert Bunsen dan Gustav Kirchhoff pada tahun 1860. Mereka menemukan ini saat mereka sedang meneliti air. Jadi, cesium memiliki titik didih sekitar 690 derajat Celcius dan titik leleh sekitar 28,7 derajat Celcius. Jadi, apabila cesium diletakkan ke tangan, itu bisa meleleh di tangan. Cesium memiliki massa jenis ya sekitar 1,90 gram per mol.
Cesium memiliki konfigurasi elektron Aufbau yaitu Xe6s1. Dan menurut Bohr, konfigurasi elektronnya ialah 2, 8, 18, 18, 8, dan 1. Jadi sifat dari cesium sendiri ialah logam yang memiliki warna perak kekuningan. Dia dapat menjadi konduktor, jadi dia bisa menghantarkan listrik maupun panas dengan baik. Cesium sangat reaktif, terlebih lagi apabila dia direaksikan terhadap air maupun oksigen. Contoh reaksinya ialah 2CS ditambah 2H2O akan menghasilkan 2CSOH ditambah H2, di mana CSOH merupakan basa kuat dan gas hidrogen yang tercipta itu dapat meledak secara spontan. Dikarenakan elektron valensinya 6s1, jadi unsur CS itu sangat mudah untuk melepas elektron. Karena dia sangat mudah melepas elektron, jadi dia sangat mudah untuk teroksidasi dan membentuk ion CS+. Unsur CS juga dapat menjadi pereduksi yang baik. Jadi kegunaan dari unsur CS ialah dia dapat digunakan sebagai jam penentu waktu, yaitu jam atom cesium. Itu merupakan jam yang sangat akurat. Yang kedua, dia dapat digunakan dalam terapi kanker. Yang ketiga, dia dapat digunakan sebagai bahan pewarna dalam kembang api. Dia dapat memberikan warna biru atau keunguan. Jadi, saya akan membahas mengenai unsur francium. Unsur francium terletak pada periode 7 pada golongan 1A. Jadi, francium memiliki lambang Fr dengan nomor atom yaitu 87 dan massa atom relatif 223. Jadi, francium pertama kali ditemukan oleh Margaret Perey. Jadi, hal yang kita ketahui mengenai francium itu sangat sedikit karena dia bersifat radioaktif dan jumlah itu sangat sedikit di bumi. Yang kita ketahui sampai saat ini ialah titik lelenya itu berkisar sekitar 27 derajat Celcius. Titik didih dan massa jenisnya itu masih belum diketahui. Konfigurasi elektron dari francium menurut Aufbau ialah Rn7s1 dan menurut Bohr ialah 2, 8, 18, 32, 18, 8, dan 1. Sifat dia memiliki energi ionisasi yang sangat rendah karena dia merupakan dia terletak pada periode paling bawah pada golongan 1A. Dia secara umum tidak memiliki kegunaan yang sangat krusial bagi kehidupan kita. Golongan 1A merupakan golongan yang sangat reaktif karena energi ionisasi yang rendah dan memungkinkan melepas satu elektron, mudah mengalami oksidasi atau reduktor kuat. Logam alkali diperoleh dari elektrolisis leburan. Pada saat pembakaran logam 1A, litium akan menghasilkan warna merah, natrium akan menghasilkan warna kuning. Kalium menghasilkan warna ungu, rubidium menghasilkan warna merah keunguan, dan cesium menghasilkan warna biru keunguan. Sekian video dari kami, terima kasih sudah menonton. Dadah!